Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Patricia Mapalia bisa kembali menemani Anda dalam closing market. Kami hadir dengan informasi penutupan perdagangan saham langsung dari Bursa Efek Indonesia pasca rilis cadangan devisa yang cetak rekor. Dan nantikan juga informasi bursa regional serta rekomendasi komoditas yang akan hadir bersama Jakarta Future Exchange. Dan inilah closing market. Sambil menunggu penutupan perdagangan, kita akan lihat akhir perdagangan sesi 1. Indeks harga saham gabungan melemah 0,04% ke level 6.414. Dipengaruhi pelemahan 7 sektor dengan energi melemah 2,5%. Kemudian beli bersih asing mencapai 1,05 triliun rupiah di pasar reguler dan 228 miliar rupiah di seluruh pasar. Di antaranya saham BRI, Bank Mandiri, dan perusahaan gas negara. Sementara saham unggulan seperti LQ45 melemah 0,3% ke level 925,14. Jakarta Islamic Index menguat 0,2% ke level 564,26. Serta investor 33 melemah 0,04% menjadi 426,46. Ya, rekor cadangan devisa Indonesia jadi salah satu faktor berpengaruh bagi indeks harga saham gabungan hari ini. Berikut kami tampilkan sejumlah sentimen yang menjadi perhatian pelaku pasar saham hingga sore ini. Iskia bergerak di rentang 6.400, lalu bagaimana perkembangannya saat ini? Kita akan bergabung dengan Nadia Hutagalung dan juru kamera Adi Suherman langsung dari Bursa Efek Indonesia. Ya, Nadia, bagaimana pergerakan IHSG sejak sesi 2 hari ini? Nadia, bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan sejak sesi 2 hari ini, Nadia? Baik Patricia dan juga pemirsa, indeks harga saham gabungan di sesi pertama perdagangan tadi ditutup melemah 0,04% di level 6.414,92. Dan untuk melihat bagaimana jalannya indeks harga saham gabungan di sesi kedua perdagangan, saat ini kita langsung menuju ke monitor Bursa Efek Indonesia. Patricia dan juga pemirsa, tepat di pukul 14.34 waktu Indonesia Barat, saat ini indeks harga saham gabungan masih berada di zona merah, melemah 0,27% atau 17,8 basis poin di level 6.400,42. Untuk trading volume, siang hari ini tercatat ada sebanyak 20,1 miliar lembar saham yang beredar dengan trading value atau nilai transaksi perdagangan sebanyak 15 triliun rupiah dan juga trading frekuensi 1.300.000 kali transaksi. Adapun untuk daily chart sepanjang hari ini sampai dengan siang hari ini, IHSG bergerak di rentang 6.392,73 sampai dengan 6.456,64. Untuk indeks sektoral yang mempengaruhi indeks harga saham gabungan pada siang hari ini adalah dari barang konsumen primer yang menguat 2,71%, kemudian diikuti barang konsumen non primer 1,9% dan juga kesehatan 0,42%. Sementara untuk saham yang menguat berdasarkan catatan kami di siang hari ini, saham yang menguat ada sebanyak 205 saham, sementara yang melemah adalah 297 saham. Dan yang stagnan adalah sebanyak 154 saham. Adapun juga sentimen yang mempengaruhi indeks harga saham gabungan pada hari ini adalah terkait
dengan para investor yang mulai mencermati rilis data-data ekonomi mengenai devisa cadangan yang disinyalir memang masih akan dalam kondisi yang stabil. Patricia, sementara kembali ke Anda di studio. Ya, bagaimana dengan perkembangan beli dari investor asing hingga sore ini? Seperti apa datanya, Nadia? Ya, terkait dengan aksi investor asing di siang hari ini tercatat untuk aksi beli yang terbanyak adalah dari BBRI yaitu sebanyak 356,8 miliar rupiah, kemudian diikuti saham dengan kode emiten BMRI yaitu sebanyak 231 miliar rupiah dan juga PGAS yaitu sebanyak 210,5 miliar rupiah. Kemudian saham yang paling banyak begitu dilepas oleh asing adalah ASII sebesar 45,2 miliar rupiah, diikuti ARTO sebesar 28,6 miliar rupiah dan juga diikuti oleh SMGR yaitu sebesar 23,7 miliar rupiah. Sementara itu untuk aksi beli di seluruh pasar ini tercatat ada sebanyak 539,6 miliar rupiah. Patricia. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda. Kami akan hubungi Anda lagi nanti. Pemirsa, demikian Nadia Utagalung melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Pemerintah memutuskan menaikkan pajak pertambahan nilai dari 10 menjadi 11% yang akan dimulai 1 April 2022. Kenaikan PPN dinilai cenderung berdampak relatif kecil terhadap daya beli masyarakat maupun sektor konsumsi. Maybank Kim Eng Sekuritas menilai dampak kecil PPN didukung kebijakan sebagian besar produk makanan pokok seperti atau sekitar 22% pengeluaran rumah tangga bulanan dikecualikan dari kenaikan PPN. Inflasi masih akan terjaga tetap rendah dengan prediksi inflasi tahun 2022 menjadi 3,2%, sehingga diprediksi kenaikan PPN tidak berdampak besar pada perusahaan konsumsi. Maybank Kim Eng masih mempertahankan rating netral untuk sektor konsumsi di tengah kenaikan PPN. Indofood CBP sukses makmur menjadi topik dengan proyeksi pemulihan pendapatan. Bank Sentral Asia akan melakukan stock split Oktober ini setelah disepakati dalam rapat umum pemegang saham luar biasa. Proses stock split BCA dimulai hari ini dengan pengumuman jadwal stock split. Pemecahan saham dilakukan dengan skema 1:5 yang saat ini memiliki nilai nominal Rp62,5 menjadi masing-masing dengan nilai nominal Rp12,5. Presiden Direktur BCA Yaya Setiatmaja menilai investor retail termasuk investor muda di pasar modal Indonesia memiliki ketertarikan kuat berinvestasi di saham BCA. Ia berharap stock split membuat saham BCA dapat lebih terjangkau investor retail untuk mendukung perkembangan pasar modal Indonesia. Pemirsa, lonjakan harga komoditas diprediksi akan terus menopang pergerakan harga saham komoditas termasuk tambang. Analis penilai penguatan harga komoditas saat ini belum tercermin dalam harga saham.
Analis Reswara Gian Investa merekomendasikan buy on weakness untuk saham Merdeka Copper Gold dan juga Timah. Saham kedua emiten itu diprediksi masih akan terus menguat dengan prospek kenaikan harga komoditas akan berlanjut hingga akhir tahun. Gejolak akibat krisis properti Evergrande dan krisis energi di Eropa dinilai tidak akan menekan prospek sektor komoditas ditambah volatilitas harga energi yang semakin mereda. Kondisi itu menambah peluang bagi MDKA dan juga TINS. Selanjutnya kita ke informasi perkembangan perdagangan. Saham teraktif apa di posisi teratas saat ini, kita simak datanya. Emiten UNVR di posisi pertama dengan jumlah transaksi kurang lebih 68.000 kali. Sementara itu Adaro Energi Tbk atau ADRO di posisi kedua dengan jumlah transaksi sebanyak 34.274 kali. Dan selanjutnya saham dengan kenaikan terbesar berdasarkan perubahan harga. Kita simak datanya. Emiten KGRM di posisi pertama naik Rp1.625 di harga Rp34.675. Selanjutnya emiten TECH atau Indo Sterling Technomedia Tbk naik Rp925 per lembar saham. Dan terakhir saham dengan penurunan harga terdalam jelang penutupan. Emiten ETMG di posisi pertama turun Rp1.775, disusul United Tractors Tbk yang turun Rp600 per lembar saham di harga Rp25.925. Dan pemirsa, mulai 2 November 2022, Berita Satu News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast. Agar Anda bisa menerima siaran Berita Satu TV, gunakan set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Nah, pemirsa, Closing Market masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Adalah
Pemirsa, berikut informasi kinerja indeks utama bursa saham global hingga sore ini. Wall Street berakhir di zona hijau kemarin setelah kekhawatiran soal ketidakpastian plafon utang Amerika Serikat mereda, mendorong aksi beli saham teknologi dengan indeks futures menguat meski dibayangi kecemasan soal inflasi. Kita simak datanya. Bursa Amerika ditutup menguat, di mana Dow Jones mengalami penguatan 0,3%, disusul S&P 500 0,41%, Nasdaq 0,47%, dan New York Stock Exchange menguat 0,07%. Bursa saham Eropa ditutup melemah kemarin terbebani kecemasan soal inflasi. Investor memantau rilis data ekonomi dan bagaimana perkembangannya saat ini. Bursa Eropa juga menguat, di mana FTSE mengalami penguatan 0,93%. Kemudian penguatan terbesar terjadi pada indeks DAX 1,11%, CAC 1,09%, dan FTSE MIB 0,82%. Sementara itu, bursa saham Asia cenderung menguat sejak sesi awal perdagangan, di mana penguatan Wall Street menjadi katalis positif. Bagaimana perkembangannya sore ini? Ini dia datanya. Bursa regional juga bergerak positif, di mana indeks Kospi mengalami penguatan 1,76%, Hang Seng menguat paling tinggi 2,93%, dan Nikkei 0,54%. Pemirsa, posisi cadangan devisa Indonesia per akhir September cetak rekor melonjak jadi 146,9 miliar dolar dari posisi Agustus sebesar 144,8 miliar dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia mencatat adanya lonjakan cadangan devisa sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat di bulan September 2021, sehingga posisi cadangan devisa Indonesia berada di level tertinggi, dipengaruhi penerimaan pajak dan jasa serta penarikan utang luar negeri pemerintah. Cadangan ini setara pembiayaan 8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan menjadi undang-undang. Undang-undang itu dinilai menegaskan agenda reformasi perpajakan dan diyakini bisa meningkatkan keyakinan bisnis atas prospek dan laju ekonomi Indonesia. Pengamat pajak Bawono Kristiaji mengatakan kemampuan mobilisasi penerimaan domestik yang lebih baik diharapkan bisa menjamin ketersediaan dana pembangunan di masa mendatang. Apalagi IMF merekomendasikan setiap negara memiliki tax ratio 15%, sementara Indonesia saat ini masih di posisi 9%. Penerimaan pajak yang optimal juga akan menopang rasio PDB, kredit rating, dan serta keleluasan anggaran belanja. Undang-undang ini juga akan menopang pencapaian target pemulihan ekonomi agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap. Chairman Garuda Food, Sudambek, menambahkan pelaku usaha merespons positif undang-undang harmonisasi pajak dan diyakini bisa menaikkan keyakinan bisnis di Indonesia, termasuk selera investor di pasar modal Indonesia.
Indonesia diprediksi masuk 10 besar negara ekonomi terbesar dunia pada tahun 2030. OJK menilai hal itu menjadi potensi penting pengembangan keuangan digital didukung jumlah besar UMKM di Indonesia yang mencapai 50 juta UMKM. Masuk 4 besar dunia ya. Yang pertama adalah Tiongkok, yang kedua US, dan yang ketiga adalah India. Nah, Indonesia ini adalah yang keempat. Jadi kita lihat bahwa masyarakat yang luas ini tentu akan berpengaruh kepada pengembangan digitalisasi yang memang dengan teknologi yang ada, masyarakat yang luas tersebut dengan segala macam potensinya itu bisa menjadi sumber dari pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kemudian pada saat sekarang masyarakat Indonesia 45 juta masyarakat penduduk Indonesia itu adalah dengan kategori sebagai kelas menengah. Ya. Nah ini apa maksudnya, apa pengaruhnya, kenapa unsur ini kita perlu pertimbangkan. 45 juta masyarakat berpenghasilan menengah ini adalah masyarakat-masyarakat yang besar potensinya untuk bisa akses menggunakan internet, menggunakan teknologi yang maju. Karena bagaimanapun teknologi itu juga memerlukan anggaran atau biaya. Jadi dengan posisi 45 juta masyarakat menengah ke atas, maka itu tentu akan lebih mempercepat atau lebih memperluas kemungkinan pengembangan teknologi digital di Indonesia. Dan ini diperkirakan di tahun 2030 ini akan mencapai 135 juta jiwa. Dan terkait dengan skill workers atau pekerja yang dengan punya keahlian, saat ini ada 55 juta penduduk Indonesia yang dikategorikan sebagai skill workers. Nanti di tahun 2030 tersebut maka akan ada diperkirakan 113 juta masyarakat Indonesia yang dikategorikan sebagai skilled workers. Nah, kita kaitkan lagi dengan jenis atau bisnis yang ada di Indonesia yang juga sangat mempengaruhi peningkatan atau perkembangan. Korea Selatan kembali mencatat surplus neraca transaksi berjalan selama 16 bulan berturut. Ditopang tren peningkatan ekspor dan pendapatan kargo menyusul menggeliatnya kegiatan ekonomi global. Bank of Korea mencatat neraca transaksi berjalan di bulan Agustus kembali surplus sebesar 7,51 miliar dolar Amerika Serikat, lebih rendah dari posisi Juli 2021 yang surplus 8,21 miliar dolar Amerika. Ekspor yang melonjak 31,2% menjadi 52,2 miliar dolar Amerika Serikat berperan penting menopang surplus neraca transaksi berjalan Korea Selatan. Selain itu, neraca transaksi jasa yang berhasil cetak surplus setelah defisit 80 juta dolar Amerika Serikat di bulan Juli 2021. Pemerintah sektor swasta Amerika menyerap 568.000 tenaga kerja baru di bulan September, meningkat dari posisi Agustus yang menambah 340.000 lapangan kerja baru. ADP mencatat sinyal pertumbuhan perekrutan tenaga kerja di Amerika di bulan September, menyusul tren penurunan kasus infeksi COVID-19 dan menggeliatnya kegiatan ekonomi mendorong pembukaan lapangan kerja baru oleh restoran dan berbagai sektor usaha lainnya. Meski lebih rendah dari kuartal 2 2021, serapan tenaga kerja oleh sektor swasta meningkat melampaui ekspektasi dengan rata-rata 410.000 orang sepanjang kuartal 3. Di bulan September, manufaktur menyerap 49.000 tenaga kerja baru, industri leisure dan perawatan menyerap 226.000 orang, dan konstruksi menambah 49.000 tenaga kerja baru. People who are still nervous about their health and are afraid to return to a work environment, and potential workers who are choosing to stay home because of extra jobless benefits. The additional government unemployment assistance of $300 runs. Pemirsa, IHSG tertahan di zona merah hingga jelang penutupan. Kami hadirkan informasi lengkapnya usai jeda.
Pemirsa, untuk melihat penutupan perdagangan sore ini, kita akan kembali bergabung dengan Nadia Hutagalung dan juru kamera Ade Suherman. Nadia, bagaimana penutupan indeks harga saham gabungan hari ini? Kita langsung saja menuju ke Monitor Bursa Efek Indonesia untuk melihat penutupan perdagangan pada hari ini. Patricia dan juga pemirsa, di penutupan perdagangan siang hari ini, indeks harga saham gabungan berada di zona merah, melemah 0,09% atau 5,5 basis poin di level 6.411,74. Adapun untuk trading volume adalah sebanyak 22,5 miliar lembar saham yang beredar dengan nilai transaksi perdagangan sebanyak 16,8 triliun rupiah dan juga trading frekuensi 1.500.000 kali transaksi. Sepanjang hari ini juga hingga di penutupan ini indeks harga saham gabungan bergerak di rentang 6.392,73 sampai dengan di 6.458,64. Untuk indeks sektoral yang mempengaruhi indeks harga saham gabungan pada hari ini adalah yang pertama dari indeks sektoral barang konsumen primer yaitu menguat 2,7%, kemudian diikuti konsumen non primer yaitu menguat 1,9% dan juga kesehatan di 0,42%. Untuk saham yang menguat di penutupan perdagangan siang hari ini ada sebanyak 205 saham, kemudian yang melemah 297 saham dan kemudian yang stagnan adalah sebanyak 154 saham. Untuk sentimen sendiri bahwa hari ini adalah terkait dari para investor yang mulai memperhatikan atau mencermati rilis data-data ekonomi mengenai cadangan devisa, begitu yang juga disinyalir bahwa masih akan mengalami kondisi yang stabil. Patricia, kembali ke Anda di studio. Baik, indeks harga saham gabungan tetap berada di zona merah. Terima kasih Nadia atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian Nadia Hutagalung melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Ya, IHSG ditutup melemah tipis di level 6.400. Simak pembahasannya bersama Samuel Sekuritas Indonesia usai jeda. Rasakan nyamannya tinggal di Rumah Pintar. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Samuel Sekuritas Indonesia. Ya, IHSG ditutup melemah tipis di level 6.400. Dan untuk membahas prospek IHSG, kita telah bersama dengan Surya Dharma, Head of Research Samuel Sekuritas Indonesia. Mas Surya, selamat sore. Selamat sore, Ursya. Oke, Mas, kalau kita lihat pergerakan indeks kita hari ini meskipun melemah, tapi memang masih bertahan di level 6.400 setelah kemarin juga mengalami penguatan yang cukup tinggi. Seperti apa analisis kinerja indeks harga saham gabungan hari ini, Mas Surya? Apakah bisa dibilang ini murni profit taking atau mungkin ada faktor lain? Ya mungkin memang karena kenaikannya kemarin kan luar biasa ya, 2% dengan net buy asing yang begitu tinggi, harusnya sih memang ada terjadi sedikit profit taking mungkin ya hari ini ya.
Menurut saya sih masih normal ya. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya net foreign buy hari ini juga di pasar reguler masih positif cukup besar ya. Itu memang yang menyebabkan kenapa mungkin terjadi penurunan hari ini ya. Selain juga mungkin ada terjadinya penurunan dari harga batu bara yang cukup tajam penurunannya hari ini. Jadi itu juga mungkin membuat beberapa saham batu bara juga agak tertekan di hari ini ya. Soal rilis data cadangan devisa yang cetak rekor, Mas Surya, seperti apa Anda melihat kemudian ini pasar merespon terkait dengan data ini, dan apakah bagaimana dampaknya bagi selera risiko investor? Bagus ya, cadangan devisa kita mungkin all time high ya. Tapi itu memang kan sudah diantisipasi juga ya, bahwa cadangan devisa kita akan naik, dan besarnya tadi kalau salah 2,1 miliar US dollar ya. Jadi itu sih cukup bagus ya untuk market ya. Tapi memang di saat banyaknya sekali berita-berita yang cukup bagus juga, mungkin itu tidak terlalu menjadi sentimen yang cukup mendukung secara signifikan ya. Jadi mungkin positif tapi ya tidak terlalu signifikan lah terhadap market hari ini gitu ya. Tapi apakah kemudian posisi cadangan devisa ini bisa dibilang bisa menambah daya modal seperti itu, daya modal Indonesia dalam menghadapi tapering dari The Fed? Ya kalau misalnya tapering off ini kan orang yang ditakutkan kan USD indeksnya mungkin kan agak menguat gitu ya. Trennya terlihatnya kan belakangan ini kan udah mulai menguat gitu ya. Nah biasanya kalau US dollar menguat, umumnya rupiah itu kan seringkali kan melemah gitu ya. Dan biasanya kalau rupiah melemah ini kan menjadi sentimen negatif terhadap pasar juga ya. Nah tapi kalau kita lihat kan rupiah kita cukup stabil ya di belakangan ini ya, di sekitar 14.3 gitu ya, cukup stabil. Apalagi dengan adanya cadangan devisa yang cukup tinggi, all time high gitu ya saat ini, mungkin kan rupiah kita agak cukup terjaga juga ya. Dan kita sebenarnya jangan terlalu takut juga, karena kondisi tapering tahun ini dengan 2013 mungkin agak berbeda juga ya, karena kepemilikan asing di obligasi kita maupun di pasar modal kita jauh lebih kecil dibandingkan waktu tahun 2013. Jadi kalau misalnya ada dana yang ditarik pun mungkin kan efeknya lebih kecil ya dibandingkan 2013 gitu ya. Mungkin itu beberapa hal yang mungkin kita bisa perhatikan juga gitu. Oke. Sentimen lainnya, Mas Surya, berbicara soal pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Pajak ini, Anda melihat seperti apa kemudian pasar merespon terkait dengan hal ini? Sebetulnya ini bagaimana kemudian bisa mempengaruhi prospek ekonomi dan juga selera investor untuk berinvestasi di pasar modal? Ya, harmonisasi pasar ini kan sebetulnya kan diperlukan karena mungkin pemerintah menganggap penarikan pajak itu mungkin belum maksimal gitu ya. Mungkin dengan adanya kondisi COVID ini juga target pajak juga mungkin bisa tidak tercapai juga gitu ya dibandingkan target itu. Nah, tapi memang setiap adanya kenaikan pajak tentunya kepada market umumnya sih tidak direspon positif kan. Tentu saja kan kalau market itu inginnya kan pajak turun misalnya kan, sehingga pendapatan dari profit dari si perusahaan-perusahaan itu juga mungkin menjadi lebih tinggi gitu ya. Jadi kan asumsinya kan seperti itu gitu ya. Nah tapi ini kan hal yang tidak bisa dihindari, karena mungkin hal ini juga akan disetujui di paripurna menjadi undang-undang kan. Nah salah satu poinnya yang paling sering dilihat itu kan salah satunya kan adanya kenaikan PPN ya dari 10% menjadi 11% mungkin mulai tahun depan ya, April 2022 ya. Dan mungkin 2025 itu nanti menjadi 12% ya. Walaupun kelihatannya persentasenya kecil, tapi itu juga biasanya sih akan berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan yang khususnya yang tercatat di bursa kita kan, karena itu juga menjadi beban juga di situ ya. Kemudian juga ada pajak karbon misalnya kan, yang mungkin bisa berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan yang terkait gitu ya. Itu beberapa hal yang mungkin efeknya mungkin agak negatif ya, walaupun tidak secara signifikan ya, karena ini kan sesuatu hal yang mungkin harus diterima juga ya ke depannya ya, hal seperti ini gitu. Oke. Selanjutnya sentimen lainnya, Mas Surya, kalau kita berbicara soal krisis properti di Tiongkok begitu, Anda sebetulnya melihat pengaruh krisis ini terhadap kita di indeks harga saham gabungan seperti apa? Apakah kemudian bisa dibilang ini bisa memicu terjadinya efek domino dan juga pesimisme pasar kemudian di saham-saham properti? Ya. Evergrande ini kan sebetulnya kalau dilihat kan kasusnya mirip di Indonesia waktu tahun 98 gitu ya, banyak penerbitan MTN gitu ya, notes yang mungkin
off balance sheet juga yang kadang mungkin di Indonesia dulu kan tidak begitu datanya tidak begitu lengkap sehingga mengakibatkan krisis juga akhirnya kan karena jumlahnya membesar tanpa diketahui gitu ya. Nah di China juga sama, mungkin mereka ingin mengurangi kondisi seperti itu. Cuman bedanya mungkin data-datanya di sana itu mungkin lebih lengkap gitu ya. Apalagi kan pendanaan di sana kan umumnya oleh bank-bank lokal ya, bank-bank lokal yang size-nya sebetulnya sudah sangat besar ya, bank-bank di China itu sangat besar. Nah, Evergrande ini kan dari obligasi beban obligasi mereka itu kan ada kewajiban sekitar 300 miliar US dollar ya, yang mungkin kepemilikan asingnya sebenarnya sih nggak begitu besar ya, sekitar 20 miliar US dollar. Itu berarti sekitar 7%-nya ya dari total. Jadi kemungkinan sih isunya lebih ke isu di dalam negeri kan. Nah, isu dalam negeri ini kan mungkin bisa menjadi problem kalau misalnya tidak ada jalan keluar kan. Yang saya lihat kelihatannya sih mulai sudah ada sedikit jalan keluar ya dengan beberapa penjualan aset saham yang dimiliki mereka, salah satu oleh saham perbankan yang dimiliki Evergrande juga ya. Yang mungkin untuk jangka pendek kan bisa menutupi juga beban bunga yang akan jatuh tempo gitu ya. Nah, tapi dengan beberapa hal yang terjadi di China ini, kalau saya melihatnya malah terbalik gitu. Itu mengakibatkan sebetulnya banyak juga dana-dana yang berpindah ke negara-negara seperti Indonesia kan. Karena kan di sana itu kan bukan cuma properti kan, sebelumnya kan juga fintech, kemudian juga education, di situ kan banyak yang istilahnya supaya tidak terjadi overheating mereka agak ngerem ya si pemerintah sana gitu kan. Jadi sebetulnya investasi ke beberapa sektor itu kan mungkin juga di China-nya mungkin jadi orang mulai kurang begitu tertarik gitu ya karena adanya kejadian-kejadian seperti itu kan. Nah, itu juga mungkin bisa mendorong juga dana-dana itu pindah ke Indonesia gitu ya, salah satunya gitu ya. Dugaan saya sih seperti itu gitu, hal positifnya. Kira-kira gitu. Mas Surya, terakhir bagaimana Anda melihat peluang indeks harga saham gabungan besok kalau hari ini sudah dipenuhi dengan aksi profit taking, apakah ini kemudian akan berlanjut pada perdagangan besok? Kalau dilihat pasar reguler hari ini net buy asingnya masih cukup besar ya, 1,8 triliun kalau saya seperti tadi. Jadi sebetulnya sih itu masih cukup besar ya. Kalau dibandingkan kemarin kan regulernya 3,5 triliunan ya. Jadi dalam 2 hari aja mungkin udah 5 triliun lebih gitu ya. Jadi saya sih masih cukup optimis ya dengan kondisi bursa besok. Tapi memang ini kenaikannya di luar dugaan juga ya, begitu kencang dalam 2 hari ini sehingga sudah mencapai level 6.400 gitu ya. Yang akhir tahun sebetulnya saya memproyeksikan sekitar 6.500 gitu ya. Jadi mungkin saja dalam kedepannya mungkin masih akan terjadi profit taking kemungkinan ya, karena kenaikannya begitu cepat gitu ya. Tapi kelihatannya dengan kondisi seperti itu, dengan banyaknya dana asing yang masuk ke Indonesia, sehingga membuat saham-saham all ekonomi yang dulunya dianggapnya lagged terhadap transaksi di bursa gitu ya, karena yang kenaikan banyak dari segmen new economy gitu istilahnya kan, sekarang mulai kelihatan balik lagi gitu ya. Jadi all ekonomi nih saham-sahamnya mulai dikoleksi lagi gitu ya oleh para investor gitu ya. Itu mungkin menjadi hal yang menarik sih ke depannya ya. Oke, optimisme nampaknya sudah mulai terlihat begitu ya di pasar kita. Terima kasih Pak Surya Dharma, Head of Research Samuel Sekuritas Indonesia sudah berbagi bersama kami di Closing Market. Sama-sama. Pemirsa, Bank Rakyat Indonesia menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa membahas peraturan Menteri BUMN dan pengganti Wakil Komisaris Utama BRI. Kita saksikan langsung RUU PSLB yang digelar secara virtual. Pemirsa, sambil menunggu kelanjutan RUU PSLB BRI, kami akan kembali dengan rekomendasi komoditas bersama Jakarta Future Exchange usai jeda.
Semarak Nego. Nah, pemirsa, untuk mengetahui arah dan rekomendasi Safe Haven, kita telah bersama dengan Keisha Pingkanmasih, analis Rifan Finansindo Berjangka. Baik, Mbak Keisha, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Kalau kita lihat pergerakan harga emas dan online hingga sore ini, seperti apa analisisnya, Mbak Keisha? Ya, selamat sore Mbak Patricia. Terima kasih untuk kesempatan ini. Jadi jelang data non-farm payroll atau data tenaga kerja yang akan rilis nanti Jumat malam, ya, itu bisa membuat emas bergerak fluktuatif dengan range di 17.40 sampai dengan 17.70. Basically itu adalah pergerakan dari sepekan terakhir. Kemudian OLED juga kena terpengaruh dari kenaikan harga Brent crude oil, saat ini juga ikut terdongkrak naik di 15.810 untuk perdagangan di bursa berjangka. Namun untuk hari ini ya, dia punya harga settlement untuk di bursa berjangka di 15.080 seperti itu Mbak Patricia. Oke, dengan pergerakan harga minyak dan juga krisis energi di beberapa negara, Mbak Keisha, seperti apa kemudian Anda melihat arah harga CPO dan juga OLED? Oke, setelah September kemarin kan ada koreksi sementara di CPO karena terjadi angka peningkatan COVID-19 di Malaysia Selatan ya. Jadi tenaga kerja asing tuh belum maksimal untuk melakukan proses produksi. Jadi proses turun juga produksi dari CPO. Jadi belum memenuhi demand untuk ekspor. Produksi CPO dicatat hanya mencapai 18,2 juta ton, turun sekitar 1%. Namun apabila sudah ada pemulihan angka COVID di Malaysia Selatan, produksi sudah mampu bisa memenuhi lagi demand impor dari India dan Tiongkok seperti itu. Dan diperkirakan juga sudah mulai stabil untuk impornya di tahun 2022. Jadi target CPO tahun 2022 dapat meningkat dari 19,2 juta sampai ke 19,5 juta ton dan membuat harga CPO juga bisa stabil lagi di semester 1 2022 nanti. Baru-baru ini memang ada kesepakatan OPEC ya Mbak Patricia ya, OPEC Plus yang tidak melakukan perubahan untuk produksi Brent crude. Jadi mendorong harga minyak Brent naik jadi 3% di $83 per barrel. Karena demand-nya mulai tinggi untuk Brent crude, namun dari dibukanya aktivitas ekonomi di semua negara ya, COVID ini, namun suplai minyak crude tidak ada peningkatan. Jadi itu juga yang akhirnya mempengaruhi kepada kenaikan harga CPO all-in. Ditutup di 15.060 di perdagangan di bursa berjangka. Seperti itu Mbak Patricia. Oke, lalu bagaimana kemudian volume transaksi emas dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat dan juga dolar Australia hingga sore ini, Mbak Keisha? Ya, jadi volume transaksi untuk emas dan US dollar juga foreign secara keseluruhan sebenarnya didorong dari rally dari DXY Index Dollar ya, hingga saat ini kan dia sampai di 94. Kemudian Treasury yield obligasi Amerika juga
mengalami kenaikan khusus untuk Treasury 10 tahun, note yang 10 tahun di 1,54% dan Treasury obligasi US yang di 30 year note-nya di 2,10%. Jadi kondisi rally US dollar ini terjadi sejak pernyataan Jay Powell di FOMC meeting tanggal 21-22 September lalu bahwa Fed akan memulai melakukan pengurangan pembelian aset atau tapering itu di akhir tahun ini sampai dengan pertengahan tahun depan. Jadi kalau melihat seperti itu ya mereka juga masih mau memantau terlebih dahulu khususnya Fed dari progres maksimum di tenaga kerja atau lapangan kerja dari data-data tenaga kerjanya, kemudian melihat stabilitas dari harga. Jadi suku bunga pun akan diraise kemungkinan di akhir tahun 2022, tapi masih melihat lagi dulu inflasi di US seperti itu sehingga pasar emas dan currency across the board seperti Aussie, GBP, Sterling, Euro, dan lain-lain terhadap US dollar saat ini memang mengalami koreksi. Volume transaksi loko London emas di bursa berjangka kemarin di 4.514 lot, turun dari hari sebelumnya di 23.153 lot. Dan volume forex kemarin juga di 252,9 dari hari sebelumnya di 3.152,5. Seperti itu. Jadi saya melihat rally dolar dan yield obligasi 10 dan 30 tahun US ini sudah dalam kondisi yang bisa dibilang oversold dan diprediksi koreksi dari DXY index US dollar akan sampai ke 59, kemudian yield obligasi T10 bisa ke 1,30% rate-nya, kemudian T30 juga bisa turun sampai ke 1,80%. Sehingga hal ini bisa dikatakan akan mengapresiasi lagi volume perdagangan gold dan forex ke depannya, seperti itu. Oke, artinya koreksi US dollar nampaknya masih akan terjadi. Kemudian Mbak Keisha, ke komoditas seperti timah dan juga logam, seperti apa pergerakan harga dan juga permintaannya di bulan Oktober ini? Oke, timah logam, berarti kita bicara metals ya. Jadi pergerakan harga metals di Oktober, the way I see it, akan mengalami apresiasi juga atau kenaikan. Karena kan saat ini sedang panas pembahasan tentang debt ceiling atau plafon hutang di Amerika yang terus berlanjut untuk menghindari shutdown atau tidak adanya kesepakatan. Karena saat ini dari Partai Demokrat sendiri mereka melakukan suspend terhadap bill yang diajukan oleh Janet Yellen selaku Treasury Secretary dan kemudian juga bill yang diajukan dari Partai Republik seperti itu. Mengingat deadline pembayaran kewajiban, kalau kita lihat untuk pernyataan Janet kemarin itu pembayaran kewajibannya sudah kena jatuh tempo 18 Oktober. Jadi Janet Yellen benar-benar mendesak urgensi dari kesepakatan untuk bisa dicapai bill ini agar menghindari default, agar tidak terjadi gagal bayar kewajiban. Karena kalau gagal bayar kewajiban itu banget akan berdampak terhadap kepercayaan asing untuk treasury bond yield-nya US. Namun melihat perjalanan dari debt ceiling, ya mungkin saya bisa tampilin perjalanan dari debt ceiling yang kita mulai dari tahun 1940 setelah Great Depression 30 difokuskan kepada historical debt ceiling sejak subprime US atau long recession Lehman Brothers 7 sampai dengan 8 sampai dengan krisis corona baru-baru ini. Tim kami menyimpulkan atau ya kita melihat bahwa kesepakatan dari debt ceiling itu pasti akan tercapai karena tidak pernah tidak tercapai, hanya paling dia suspend seperti itu ya. Jadi di satu sisi kalaupun itu kesepakatan dicapai membawa angka hutang Amerika yang saat ini kan sudah sampai di 28,5 billion ya, itu mendekati 30 billion yang berdasarkan kalau kita ambil dari data riset kuantitatif kami biasanya ada respon pasar khususnya ke metals itu mengalami kenaikan setelah dia ketok palu gitu. Ada kenaikan plafon hutang seperti itu. Jadi kalau saya lihat sih permintaan dari metals khususnya precious metals, saya lihatnya kemungkinan akan terjadi kenaikan berdasarkan data kuantitatif sampai 78 troy ounce di Oktober ini setelah terjadi kesepakatan terhadap bills di Senat seperti itu. Jadi kisarannya di 18.30 untuk khususnya ke gold ya sampai dengan 18.60 US dollar per troy ounce.
Jadi Baik. metal itu dia terapresiasi seperti itu Mbak Patricia. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kesha atas informasi dan juga analisis yang sangat komprehensif. Terima kasih, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam Terima sehat. kasih Mbak Patricia. Pemirsa, demikian Kesha Pinkanvasi, analis Rifan Finansindo berjangka. Dan kita akan kembali menyaksikan rapat umum pemegang saham luar biasa Bank Rakyat Indonesia yang digelar secara virtual. Informasi ini sekaligus jadi penutup closing market hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja bertugas, saya Patricia Mapali mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Setahu kita kan kemarin BRI resmi ditunjuk sebagai holding ultramikro. Nah, apakah nanti ini penerapannya juga turun juga sampai ke anak-anak usaha ataupun dari holding itu nanti penerapannya seperti apa Pak ESG-nya ini? Terima kasih, itu saja. Terima kasih Bapak Agung Happy dari CNN TV. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Sunarso selaku Direktur Utama BRI untuk menjawab pertanyaan. Jadi saya kira mungkin yang perlu ditegaskan di sini, BRI adalah grup ya gitu. Jadi kemudian hal-hal yang harus diintegrasikan dan dipastikan berlaku di seluruh grup. Yang pertama adalah visinya, ya. Visi BRI memang ingin menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia dan champion of financial inclusion. Berarti visinya pun harus dirasakan dan kemudian didukung oleh seluruh anggota grup. Itu dari sisi visi. Yang kedua, kan ada ketentuan tentang tata kelola terintegrasi. Tata kelola konglomerasi keuangan dan tata kelola terintegrasi. Maka kemudian dalam konteks BRI adalah sebagai konglomerasi keuangan dan kemudian dua anggota barunya adalah Pegadaian dan PNM itu juga masuk sebagai konglomerasi keuangan baru di BRI, maka sudah barang tentu mengikuti tata kelolanya BRI Group. Karena ESG adalah bagian daripada tata kelola kita yang berfokus kepada environmental, social and governance, sudah barang tentu itu masuk rangka tata kelola terintegrasi sebagai konglomerasi keuangan. Maka kemudian ESG ini pasti nilai-nilainya akan diturunkan sampai ke perusahaan anak, bahkan ke cucu dan cicit. Kira-kira seperti itu. Selama masih menjadi bagian daripada grup, bagian daripada konglomerasi keuangan BRI, maka ESG, prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan mengikuti fokus kepada ESG itu diberlakukan di seluruh grup. Saya kira mungkin begitu. Terima kasih Bapak Sunarso atas jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, kami persilahkan kepada Bapak Rian dari TV One. Selamat siang Bapak Rian.